tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom. Kita menyembah Tuhan Alfa dan Omega. Dia yang berkuasa dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kita sembah Yesus Tuhan, Raja segala raja. Kau Tuhan Alfa dan Omega, dahulu, sekarang, dan selamanya. Namamu yang berkuasa, menara perlindungan. Darimu ku dapat harapan baru. Kau Tuhan Alfa dan Omega, firman-Mu mengubah segalanya. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah ku dengar, itu yang Engkau sediakan bagiku. Ku angkat suara, nyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan berkuasa. Dengan kuatku, ku terus maju, lakukan perbuatan gagah perkasa di dalammu, Yesus. Kau Tuhan Alfa dan Omega, firman-Mu mengubah segalanya. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah ku dengar, itu yang Engkau sediakan bagiku. Ku angkat suara, nyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan berkuasa.
kita menyembah Yesus Tuhan yang hidup, hidup kita tidak akan sama bersama Tuhan, hidup yang penuh kemenangan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, amin, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa
Halo Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi di ibadah online MDC Batam. Salam sehat, salam kuat, salam semangat terus. Pagi hari ini kita akan mulai dengan membaca dalam Yohanes pasal 6 ayat 9 sampai 13. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 10 dikatakan, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12 dikatakan, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13 dikatakan, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara, di sini kita lihat ada orang-orang yang mengikuti Yesus dan mereka sudah lapar. Dan ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Dan dikatakan ada 5 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Setelah Yesus ambil roti itu dan mengucap syukur, dibagi-bagikannya, maka 5.000 orang dan perempuan dan anak-anak makan sampai kenyang. Dan sisanya ada 12 bakul. Saudara, roti adalah makanan pokok orang Yahudi atau orang Timur Tengah. Kalau di Indonesia ada yang makanan pokoknya sebagian besar beras, ada yang sagu, ada yang jagung. Jadi kalau ceritanya di Indonesia, maka anak kecil ini membawa 5 piring nasi atau 5 bungkus nasi dan 2 ekor ikan. Dan ada 5.000 orang yang perlu makan. 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak yang perlu makan. Saudara, di mana Yesus mengambil roti dan ikan itu dan mengucap syukur atasnya dan dibagikan, bisa semua orang yang 5.000 lebih ini makan sampai kenyang. Saudara, di sini kita lihat mujizat terjadi. Di sini kita lihat Yesus yang menyediakan makanan pokok bagi orang-orang itu. Saudara, kebutuhan pokok manusia yang seutuhnya bisa dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, kebutuhan manusia yang seutuhnya bisa dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu judul hari ini kita akan pelajari, yaitu Yesus berkata, akulah roti hidup. Mari kita sama-sama baca dalam Injil Yohanes pasal 6 ini ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku,
ia tidak akan haus lagi. Saudara, arti dan makna hidup pernyataan Yesus ini yang mengatakan bahwa dia adalah roti hidup, aku adalah roti hidup. Yang pertama, saudara, kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 tadi, Yesus berkata bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Di sini Tuhan Yesus adalah makanan pokok untuk roh, jiwa, tubuh kita. Atau makanan pokok roh, jiwa, tubuh seseorang. Sehingga kalau saudara percaya Yesus, saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka ada kepuasan di dalam roh, jiwa, tubuh. Ada kepuasan dalam diri. Dan tidak haus lagi. Tidak haus dengan perhatian orang. Tidak haus dengan popularitas. Tidak haus dengan harta. Bahkan tidak haus akan hawa nafsu. Begitu juga nafsu seks. Seperti ketika Yesus ketemu seorang perempuan Samaria yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 4, dikatakan tentang memberi air hidup. Yesus berkata kepada perempuan yang dia ketemu di sumur Yakub itu, kalau engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus terus. Tetapi air yang aku berikan, kalau engkau mendapatkannya, engkau meminumnya, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Saudara, begitu juga kalau kita sudah percaya Yesus sebagai provider, sebagai yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Kita tidak akan lapar lagi. Kita tidak akan haus lagi. Kita tidak akan menjadi orang yang rakus harta, rakus kedudukan, rakus sampai menimbulkan hawa nafsu. Ya. Sehingga mau bicara orang yang hawa nafsunya jahat, melakukan semua yang jahat. Banyak pejabat yang akhirnya korupsi, walaupun itu orang percaya, bisa terjadi juga. Saudara, kalau saudara datang pada Tuhan Yesus sekali lagi, ada kepuasan. Oleh karena beriman pada Tuhan Yesus, seseorang bisa puasa tidak makan. Dulu saya kalau tidak makan gemetar. Tetapi ketika saya sungguh-sungguh pada Tuhan, saya bisa puasa 3 hari 3 malam. Saya bisa ambil puasa 40 hari. Karena ketika kita percaya pada Tuhan Yesus. Ketika kita beriman pada Tuhan Yesus, ada kekuatan. Ada kekenyangan. Saudara, orang yang suka beli barang-barang mewah, barang-barang mahal, ketika dia datang pada Yesus, sungguh-sungguh pada Yesus, dia bisa puasa, tidak beli barang-barang mahal. Dia bisa puasa, tidak makan yang enak-enak lagi. Dia bisa puasa, tidak marah-marah lagi. Saudara, karena ada kepuasan di dalam diri dia. Saudara, sekali lagi, Yesus memenuhi hasrat kita. Sehingga di dalam Yesus ada kepuasan. Kita tidak lapar lagi, kita tidak haus lagi.
Kalau seseorang sudah datang, sungguh-sungguh menaruh hatinya pada Yesus. Dengan makanan yang sederhana saja. Tidak usah mewah-mewah. Seperti tahu tempe, ikan asin. Makan dengan sukacita. Makan dengan rasanya enak sekali. Karena sudah ada kepuasan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab yang dimaksud dengan roti dari surga, kita makan tidak habis-habis. Selalu ada bagi kita. Yesus adalah roti dari surga. Ketika kita memiliki Yesus, kita akan rasakan kasih-Nya, penyertaannya, penghiburannya, kekuatannya yang tidak pernah habis-habis. Dikatakan dalam firman Tuhan, setiap pagi baru kasih anugerah Tuhan bagi kita. Setiap pagi segar kasih-Nya bagi kita. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, dalam Wahyu, bahwa di surga tidak ada kesusahan, tidak ada air mata. Di surga orang tidak usah susah, tidak usah banting tulang untuk mencari makan. Tetapi hidup sukacita yang terus-menerus bersama Tuhan Yesus. Saudara, itulah yang pertama. Ketika kita datang pada Yesus, tidak lapar lagi dan tidak haus. Kita sudah puas dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu. Hal yang kedua, tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 50, dikatakan, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Saudara, hal yang kedua, kalau saudara terima Yesus Kristus sebagai roti hidup, maka tidak akan mati. Maksud tidak akan mati yaitu barang siapa percaya pada Tuhan Yesus Kristus tidak akan mati rohani. Seperti tawar hati, patah semangat, tidak ada antusias, tetapi hidupnya akan bergairah terus. Hidupnya akan ada semangat untuk melakukan kebaikan. Ada semangat untuk melakukan kebenaran dalam hidupnya. Karena sebelumnya kita ini adalah hamba setan. Selalu mau cari ribut terus. Selalu mau kerjain orang terus. Saudara, saya pernah bina seorang remaja. Setelah saya bina beberapa minggu, dia bersaksi pada saya, Pak, saya sebelumnya di sekolah itu suka buat anak-anak yang di bawah saya itu sampai nangis. Tetapi sekarang saya tidak lagi. Saudara, ketika kita terima Yesus sebagai roti hidup, maka ada kehidupan yang akan bertumbuh terus di dalam kebenaran. Karena setelah di dalam Yesus, kita adalah hamba kebenaran, bukan hamba segala kejahatan lagi. Sebelumnya, seseorang bisa menjadi hamba kejahatan. Tapi kalau dia terima Yesus, dia akan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, ada kesukaan, ada semangat untuk melakukan hal yang benar, hal yang baik. Suka ramah tamah dengan semua orang. Kalau sebelumnya mukanya tidak bisa senyum, maka setelah terima Yesus sebagai roti kehidupan, ada kepuasan dalam hatinya. Dia bisa senyum terus. Kalau sebelumnya sifatnya sebagai preman, maka hari-hari ini setelah terima Yesus, dia akan sikap seperti orang saleh, orang yang baik. Saudara,
Hal yang ketiga, yang tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51, dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Maksudnya Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara, dikatakan orang yang menerima Yesus sebagai roti hidup akan hidup selama-lamanya. Akan memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Sehingga sesungguhnya kalau seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang itu pada saat itu juga akan mendapatkan surga. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak hidup di dalam dosa lagi. Dia adalah orang benar yang dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Sehingga dia dapat punya hubungan baik dengan Bapa di surga. Dia dapat menikmati damai sejahtera surgawi. Walaupun masih di dunia, kerasa seperti di surga. Ya. Saudara, tidak ada rasa tuduhan dalam hidupnya. Sekali lagi, karena sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus. Ada sukacita untuk memuji Tuhan. Kesukaan menyembah Tuhan. Karena tidak ada tuduhan sebagai orang berdosa. Sudah benar di hadapan Bapa. Dan ketika dia hadir di ibadah gereja, semangat memuji Tuhannya luar biasa. Semangat menyembah Tuhannya senantiasa merasakan hadirat Allah dan nyata dalam ibadah. Itulah ya dia bisa merasakan surga. Mendengar nyanyian di dalam ibadah online, dia sudah merasakan kehadiran Tuhan. Dia sudah merasakan ada sukacita. Dia sudah merasakan keadaan yang sudah dijamah oleh Tuhan. Keadaan surgawi ada. Jadi seorang yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebenarnya pada saat itu juga dia mendapatkan surga dan menikmati suasana surga. Memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Semenjak dia menerima Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga itulah maknanya ketika kita terima Yesus sebagai roti hidup. Kita tidak lapar lagi. Kita tidak mati. Kita akan menikmati surga walaupun masih di bumi ini. Saudara, sikap yang harus ada pada orang Kristen, maksudnya orang percaya pada Yesus. Sesungguhnya yang pertama, jangan mencari hanya roti yang dapat memberi kenyang. Maksud saya berkat-berkat jasmani saja. Kalau saudara cari Tuhan hanya dengan berkat-berkat jasmani saja, memang itu tidak salah. Saudara, kalau salah, kalau cari berkat itu ke dukun atau ke orang pintar. Jadi cari kepada Tuhan tidak salah. Tetapi kalau saudara ikut Tuhan hanya mencari berkat saja, akan ada banyak kecewaan. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 6 ayat 26 berkata demikian.
Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 27a di situ dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Jadi jangan datang kepada Tuhan hanya mencari berkat jasmani saja. Ketika saudara mengharapkan berkat jasmani yang melimpah-limpah, sesungguhnya Tuhan sudah siapkan. Tetapi kalau saudara cuma harap itu saja, sekali lagi saudara akan ada saatnya merasa kecewa. Kok dia diberkati, saya tidak diberkati. Kok dia ditolong, saya tidak ditolong. Yesus berkata, jangan cari hal itu saja. Jangan cari datang kepada Yesus, hanya cari makanan yang bisa kenyangkan tubuh ini saja. Hal yang kedua yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 27 tadi, bagian B-nya, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Sekali lagi, hal yang kedua yang harus kita miliki, mencari makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Saudara, Alkitab berkata, simpanlah hartamu di surga. Karena di surga tidak ada pencuri yang mencuri. Di surga hartamu tidak berkarat. Kalau saudara cuma simpan harta di bumi, simpan uang deposito, uangnya bisa devaluasi, uangnya bisa merosot, bisa dicuri orang. Kadang-kadang. Jadi sekarang ada penipuan yang banyak sekali. Karena itu saudara harus hati-hati menjawab telepon. Kemarin ada teman saya, dia jawab telepon dari seorang rekan. Rupanya rekan itu teleponnya dihack, sudah dikerjain orang. Dia tanya, ada dana nggak di bank? Ada di BNI. Langsung 2 hari lagi uangnya kesedot semua. Karena dia nggak tahu bahwa HP temannya dikerjain orang. Saudara, tetapi simpanlah hartamu di surga. Tidak akan dicuri, tidak akan berkarat, sehingga saudara tidak akan kecewa. Saudara, dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerit lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi saudara, apapun yang ada pada saudara, rumah, mobil, jam, atau apapun yang saudara miliki, ketika saudara kembali kepada Tuhan, tidak ada bawa apa-apa. Saudara hanya bawa, di sini dikatakan, segala perbuatan saudara. Jadi apa yang saudara miliki, tidak saudara buat. Tidak saudara bawa waktu ketemu Tuhan. Tetapi apa yang saudara beri, itu yang saudara akan buat. Itulah maksudnya. Maksudnya membuat segala sesuatu yang hidup kekal.
Yang ketiga, harus percaya terus-menerus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 29, firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Seperti Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma. Dalam Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, maksudnya yang bertolak dari percayamu dan memimpin kepada iman, kepada percayamu yang sungguh-sungguh, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, Tuhan Yesus berkata, bekerjalah, inilah pekerjaanmu, yaitu hendaklah engkau percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah. Saudara, dengan kata lain, iman percaya kita harus tetap ada. Harus tetap bertumbuh. Karena dengan iman percaya yang bertumbuh dan terus-menerus percaya, maka kita merasakan Yesus Kristus memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, Tuhan Yesus memenuhi segala kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh ini. Maka kita akan rasa puas. Ya. Harus tetap beriman bahwa hanya dalam Tuhan Yesus segala kebutuhan kita dapat dipenuhi. Karena dialah roti dari surga. Dialah roti kehidupan. Dialah segala yang harus kita miliki. Hanya dalam Yesus, saudara dan saya akan merasakan kepuasan. Kepuasan sekali lagi roh, jiwa, dan tubuh. Maka dari itu sangat penting kita terus percaya. Terus menjaga iman percaya kita. Sehingga kita boleh sehat seutuhnya. Sebagai manusia yang telah dilayani oleh Tuhan dengan tubuhnya sendiri, sehingga kita boleh memperoleh damai yang dari Tuhan. Kita boleh memperoleh emosi yang stabil, karena emosi yang tidak stabil bisa menimbulkan segala penyakit. Menurut survei mengatakan bahwa emosi yang tidak stabil bisa pengaruhi tubuh ini. Ya, saudara, ada satu survei mengatakan emosi bisa menyakiti tubuh. Kalau kita suka marah-marah, bikin sakit liver. Kalau kita sedih, tidak menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, bisa bikin sakit paru-paru. Kalau kita khawatir terus, tidak percayakan kebesaran Tuhan, maka bisa menyebabkan sakit lambung. Kalau kita stres, bisa bikin sakit jantung dan sakit otak. Ya. Stres itu karena kita merasa tidak cukup, tidak puas. Tetapi ketika kita merasa puas, ada damai dari Tuhan, maka kita tidak sakit jantung. Kita tidak sakit otak. Ketakutan bisa bikin sakit ginjal. Kalau saudara menerima Yesus dan percaya Yesus selalu menyertaimu. Sekali lagi, percayalah Tuhan Yesus. Terimalah Yesus
sebagai roti hidupmu, maka engkau akan memiliki surga yang hidup selama-lamanya. Maka engkau akan memiliki kepuasan dalam roh, jiwa, dan tubuhmu. Karena dialah roti hidup. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin. Mari kita akan berdoa sama-sama. Doa syafaat. Dan doa untuk mengakhiri ibadah online ini. Minggu depan kita tetap ada ibadah online. Ada ibadah onsite di Batu Haji dan di Sungai Panas. Dan kalau saudara ada teman-teman yang nggak bisa ibadah onsite, saudara bisa sharekan ibadah online ini pada saudara-saudara yang lain, sehingga mereka diberkati. Dan kalau saudara mau memberi sebagai ucapan syukur, saudara bisa transfer lewat rekening yang tertera di layar monitor ini. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk ibadah hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Kami boleh menerima roti hidup dari surga. Sehingga kami boleh senantiasa menikmati surgawi dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap saudara yang telah melayani. Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa. Kau juga berkati para hamba-hambamu di mana mereka melayani. Kau juga berkati jemaatmu di mana mereka berada. Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Bapak Presiden, beserta wakilnya, beserta setiap menteri-menteri, bahkan gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, Tuhan berkati di seluruh Indonesia. Begitu juga kepolisian, angkatan laut, angkatan udara, pengadilan negeri, MA, MK, setiap jaksa, setiap hakim, Tuhan berkati, Tuhan pakai, menegakkan keadilan. MPR, DPR pusat, sampai DPRD kota kami, Tuhan berkati. Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Biar setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini boleh memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, khususnya setiap tenaga kesehatan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang baru terus, sehingga mereka boleh melayani setiap pasien, khususnya pasien COVID-19 dengan baik. Dan biar vaksin yang dilakukan boleh lakukan dengan menyeluruh di seluruh Indonesia. Sehingga ada kesehatan, ada kekuatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saudara sekalian, angkat tanganmu. Biar kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, boleh memimpin kehidupan saudara untuk minggu akan datang. Sehingga apapun yang saudara kerjakan, boleh disertai Tuhan. Boleh berhasil, beruntung, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Keluargamu adalah keluarga yang bahagia. Kesehatanmu adalah kesehatan yang prima. Pendidikanmu adalah pendidikan yang berprestasi di dalam kasih anugerah Tuhan. Saudara sekalian, terimalah berkat Allah yang melimpah-limpah sukacita, melimpah-limpah damai sejahtera, melimpah-limpah keberhasilan, keberuntungan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.